Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema tokoh dan penemu dengan subtema penemuan dan manfaatnya. Hari ini kita akan memasuki di pembelajaran yang pertama dan kedua. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang penemuan televisi. Televisi merupakan salah satu alat elektronik yang banyak digunakan masyarakat. Televisi juga dapat menyiarkan berbagai acara yang berisi informasi seperti berita dan hiburan. Tahukah kamu siapa yang menemukan televisi? Nah, sekarang kita akan belajar siapa penemu dari televisi. Di gambar ada dua jenis televisi, yaitu televisi monokrom atau hitam putih, yaitu televisi yang mungkin zaman dulu ya, dan zaman sekarang yaitu TV yang sudah berwarna. Nah, kita lanjut ke siapa sih penemu dari televisi ini. Televisi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tele artinya jauh dan vision artinya penglihatan. Jadi kalau diartikan, televisi adalah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, inilah tokoh penemu televisi yang pertama. Dia bernama John Logie Baird. Dia lahir di Helensburgh, Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Baird adalah orang yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual dapat ditransmisikan. Nah, dia mengetahui bahwa gelombang radio yang ditemukan Guglielmo Marconi dapat digunakan untuk membawa sinyal audio. Dia pun membuat proses bahwa bisa mengirimkan sinyal visual. Dan pada tahun 1923, Baird berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Keberhasilannya itu membuat Baird menjadi terkenal dalam semalam. Kemudian pada Januari 1925, Baird mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute London. Ini adalah peragaan televisi paling awal. John Logie Baird berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak diikuti gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Dan pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Nah, sampai saat ini televisi menjadi salah satu alat elektronik yang sering digunakan. Hampir di setiap rumah memiliki televisi sebagai media informasi dan hiburan bagi keluarga. Nah, tentunya televisi ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita, diantaranya dalam aspek sosial. Televisi menjadi media untuk saling berinteraksi atau bertukar informasi dengan cepat. Kemudian dalam aspek ekonomi, televisi menjadi media pemasaran untuk produk melalui iklan. Selain itu, dalam aspek budaya, televisi menjadi media untuk pengenalan budaya di setiap daerah. Sementara dalam aspek pendidikan, televisi menjadi media untuk membantu proses belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa televisi merupakan sumber alat elektronik yang berfungsi sebagai media telekomunikasi massal dalam masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui televisi dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau visual serta audio. Nah, ini bedanya dengan radio. Kalau radio hanya audio ya, jadi suara saja, sementara televisi yaitu audio visual, jadi bisa didengar dan dilihat. Dan inilah yang membuat TV lebih menarik daripada radio. Dan tentunya ketika stasiun televisi banyak menyiarkan berbagai jenis acara yang bersifat informatif, hiburan, dan konsumtif, tentu pengaruh dari televisi ini akan memiliki dampak ya. Nah, inilah dampak positif dan negatif dari
televisi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, di aspek sosial budaya, pengaruh positifnya, masyarakat dapat mengetahui informasi dengan lebih cepat, serta informasi yang ditayangkan mengandung nilai-nilai budaya dan norma. Sementara pengaruh negatifnya yaitu informasi yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat pula, dan informasi yang ditayangkan mengandung nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, televisi dapat dimanfaatkan sebagai media mempromosikan produk. Tapi pengaruh negatifnya yaitu masyarakat menjadi konsumtif karena terpengaruh tayangan iklan di televisi. Adapun di bidang pendidikan, pengaruh positifnya yaitu tayangan televisi memberikan pesan-pesan pendidikan. Ya, jadi pembelajaran secara tidak langsung melalui tayangan televisi. Sementara pengaruh negatifnya yaitu adanya tayangan yang kurang mendidik. Nah, tadi itu contoh pengaruh positif dan negatif dari televisi. Untuk selanjutnya kita akan belajar membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, dalam membuat laporan kegiatan ini tentunya ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, hasil percobaan, serta kesimpulan. Nah, nanti kita bisa coba ya Kak, membuat percobaan, membuat rangkaian listrik, seri, dan paralel, kemudian kita buat laporannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh dari pelaksanaan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, contohnya di sini ada kewajiban belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh, tentu memiliki pengaruh yang baik ya, diantaranya kita menjadi pandai, bisa berprestasi, dan cita-cita pun akan terwujud. Kewajiban lainnya yaitu masuk sekolah tidak terlambat. Nah, ini pengaruhnya menjadikan pribadi yang disiplin, dan tentunya kita tidak dapat sanksi atau hukuman dari sekolah ya. Ada lagi kewajiban untuk bangun pagi setiap hari. Pengaruhnya, badan akan lebih segar, serta kegiatan pun bisa dilakukan tepat waktu. Misalnya berangkat sekolah, kita tidak akan terlambat tadi ya. Kemudian, kewajiban mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini adalah ya sama. Kita akan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, dan hasil yang didapat pun akan memuaskan. Nah, itu adalah pengaruh dari kewajiban yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Maka perhatikan interval nada dalam lagu Maryam Tomong. Nah, Maryam Tomong ini lagu yang berasal dari Tapanuli yang diciptakan oleh guru Nahum Situmorang. Ini menggunakan nada dasar C mayor ya. Nah, interval nada sendiri artinya adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nah, kalau interval nada C mayor itu dalam notnya ya kita bisa lambangkan dengan angka-angka, misalnya do untuk dengan angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7, do angka 1 dengan titik di atasnya. Adapun jarak interval dari C mayor itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah ya. Jadi dari C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Selain itu, ada jenis-jenis interval ya, ada namanya. Yang pertama adalah prim. Prim itu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari do ke do. Nah, itu mempunyai interval nada 1. Kemudian ada juga second. Second itu yaitu nada interval nada dari nada ke 1 ke nada kedua. Misalnya do ke re, itu berarti intervalnya 2. Kalau third itu dari nada 1 ke nada ketiga, yaitu dari do ke mi. Intervalnya ada 3. Kemudian ada fourth, itu interval nada dari nada ke-1 sampai nada ke-4, dari do ke fa, intervalnya ada 4. Kemudian queen. Queen itu interval nada 5, dari nada do ke sol. Lanjut ada sixth, yaitu interval nada 6, dari do ke la. 7 septim, yaitu interval nada 7, dari do ke si. Dan terakhir ada oktav, yaitu interval nada 8. Misalnya dari do rendah ke do tinggi, yaitu interval nada
8. Jadi diulang ya, jenis-jenis interval ada 8. Prime, second, third, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Nah, demikian pemaparan materi Ibu dari hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.